Padahal di sini udah kita ngelanggar, nggak mungkin bisa sampai puncak. Salah satu perempuan yang namanya si Bella tuh kedinginan bang, kedinginan. Nah, gue tuh panik, soalnya apa? Dia belum makan. Gue ngeri kena hipo doang, makin dingin. Nah, teman gue tuh sebagai ini bang punya, ya gitu lah, pernah berguru, ya gitu. Dia itu bisa ngangetin orang itu, cuman sentuhan doang, ambil ngomong apa tuh, langsung hangat lagi posisinya. Oh, jadi di posisi kedinginan ini ditanganin dengan keilmuannya gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Fitur Siddiq dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rizki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Untuk teman-teman yang nonton video ini yang belum subscribe, langsung aja subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari video terbaru Timur Misteri. Gue juga mau berterima kasih untuk teman-teman yang udah mensubscribe serta mendukung channel Timur Misteri. Karena berkat dukungan dari teman-teman semua, kita bisa seperti ini dan kita bisa lebih semangat lagi memberikan video-video yang terbaik pastinya. Di kesempatan hari ini, subscriber kita udah 15.000 nih. Semoga kedepannya semakin banyak lagi pengikut untuk mengikuti channel Timur Misteri. Oke, seperti janji gue tadi, nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini. Lo pasti semua penasaran sama pria tampan yang ada di samping gue ini. Apa kabar? Alhamdulillah baik bang. Abang Ahmad ya? Iya. Abang Ahmad dari Bekasi. Oke Bang Ahmad, sebelum kita bercerita, kita ngobrol-ngobrol dikit Bang ya. Lu punya kesibukan apa nih Bang? Sekarang sih fokus kerja doang bang. Fokus kerja. Kerja di mana? Di Kebuli Joran Condet. Kebuli Jordan Condet. Oke teman-teman semua, Bang Ahmad ini salah satu tim support Timur Misteri nih. Ketika kita konten sering nih Bang Ahmad ngirimin produknya nih tempat dia bekerja, Kebuli Jordan. Buat teman-teman yang mau pesan Kebuli Jordan nih, kemana sih Bang? Ada di aplikasi kayak Shopee, Grab, sama Gojek juga ada. Oh, di e-commerce ya, Iya, banyak betul. pilihannya tuh. Nanti linknya gue cantumin juga nih di kolom deskripsi buat teman-teman semua yang mau jajalin ke Bully Jordan Bang ya. Iya. Oke, kita ngobrol tadi dikit Bang ya. Lu mau cerita di Gunung Sindoro tahun 2018 ya? Iya betul. Lu masih suka naik gunung nih Bang? Vakum bang. Udah vakum? Vakum. Karena apa Bang vakum? Ya fokus kerja sekarang. Oh, semenjak kerja lu vakum nih, udah nggak naik gunung. Terakhir naik gunung? 2021. 2021. Di gunung mana? Gunung Andong terakhir. Gunung Andong. Nah, di Gunung Andong ini ada kejadian-kejadian gak nih? Alhamdulillah sih aman. Aman. Semenjak malam ya aman. Berarti nggak bisa dipodcastin lagi ya? Agak. Tapi nggak apa-apa Bang. Kita keamanan itu nomor satu ya. Jadi Ya, tetap betul. kita Ya. ya harus aman. Segala sesuatunya kita harus mempersiapkan agar pendakian kita aman Bang ya. Ya, Oke, kita kembali ke tema Bang. Di sini lu mau bercerita di Sindoro ngalamin kejadian misteri apa Bang? Ya, salah satunya sih gue ngelanggar dari peraturan dari base camp itu. Karena teman gue head, dari peraturan base camp nggak boleh berangkat. Teman kita berempat tetap masih berangkat. Dan dampaknya dari lu maksain berangkat itu apa Bang? Banyak hal mistis di atas. Oke, gokil. Tahan lu Bang. Pasti teman-teman semua penasaran nih sama kelanjutan cerita dari Bang Ahmad. Tapi sebelum itu, gue selalu mengingatkan nih untuk teman-teman semua, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Ahmad, bukan bermaksud untuk memberikan hal yang negatif atau menakut-nakuti teman-teman semua. Cerita dari Bang Ahmad ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Bukan begitu Bang? Ya, betul. Tonton terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kong Kumis. Kongko Kupas Misteri. Buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung ataupun urban legend dan mau ceritanya diangkat di Timur Misteri seperti Bang Ahmad ini, teman-teman bisa DM di Instagram Timur Misteri atau kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya gue cantumin juga di kolom deskripsi. Oke Bang Ahmad, lu udah siap bercerita? Siap. Nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama gue Ahmad Yosef Putra, tinggal di Bekasi.
Di sini gue mau cerita tentang pendakian di Gunung Sindoro bang. Jadi begini bang ceritanya bang. Awal mula sebelum nanjak Hamin 2 minggu, gue sempet tanya sama orang tua, jadi mau nanjak? Iya mau jadi, ini udah bayar. Ini nggak usah dah. Gue sih masih biasa aja bang. Terus berapa Hamin 3 mau berangkat tuh, tanya sama orang tua, tetap kamu mau berangkat? Iya mah tetap berangkat. Udah enak udah janjian temen. Dan akhirnya keputusan berangkat tuh bang, dari rumah jam 5 Jadi sore. orang tua lu ini sempat nggak ngizinin. Iya betul bang. Kita berangkat dari rumah tuh jam 5 sore bang. Yang ngumpul di Jatiwaringin bang. Ada si Bayu, Iis sama Bella. Di situ gue berempat tuh nggak kenal semua. Cuman si Bayu, Iis sama Bella tuh kenal. Cuman gue doang kayak orang baru lah gitu lah. Baru kenal mereka di situ. Jadi lu nih perempuan 2, cowok 2 nih? Iya bang. Pasang-pasangan dong? Ya kagak, baru kenal kita. Oh kirain pasang-pasangan Ya gitu. kagak. Jadi berangkat dari Jatiwaringin itu sekitaran jam 7 bang, 7 malam. Nyampe di terminal Kampung Rambutan sekitar jam 8. Karena situ gue dapet tiket jam 8 malam ke Wonosobo. Karena bisa berangkat duluan cuma beda beberapa menit, dan jadi itu gue berangkat jam 9 bang. Oh lu telat? Telat. Sebelum gue di terminal bis tuh sempat tanya sama dua perempuan tuh, si I sama Bella, ini uang mana buat beliin tiket sama segala macam kayak semaksi gitu. Udah nanti aja, nanti gue mau belanja dulu ke Indomaret. Nah gue tuh sama si Bayi itu gondok, ini gimana sih perempuan, pas kita dari grup udah rencana kumpulin barang-barang nggak pakai individu. Ngerinya tuh gue masih Bayu tuh nggak habisin duit tuh bang, habisan duluan. Oh jadi ini sebelum berangkat di grup lu sempat berbincang-bincang masalah biaya. Iya Jadi betul. untuk dikumpulin barang-barang. Iya dikumpulin si Bayu ke Bayu itu. Dan hingga akhirnya masing-masing nih. Masing-masing jadinya. Cuman gua sama Bayu doang pakai duit dikumpulin di berdua. Yang 2 ini nggak ngumpulin duit. Iya. Dan berangkat tuh jam 9 malam. Sekitaran jam 6 pagi dia nyampe Jawa Tengah. Bis itu tiba-tiba aneh bang. Anehnya tuh lama-lama ada bukan asap sih, awal mulai itu bau sangit kayak kopling kebakar. Nah lama kelamaan tuh bis tuh mulai asap makin banyak kayak kebakar, dan penumpang tuh makin panik. Dan akhirnya tuh penumpang paling depan maju ke depan, ketok supirnya, baru udah berhenti deh tuh ke ada lahan buat parkir bis. Berhenti benar tuh, pas dibuka bagasi belakang mobil kebakar awasnya. Akhirnya berhenti tuh, dia benerin mobil lah, mobil bisnya. Turun semua tuh bang? Turun semua penumpang panik semua bang, udah asap udah ngumpul. Iya. Kalau kebakar mah mati semua tuh orang kali ya bang. Dan akhirnya tuh bang, kelar benerin bis tuh sekitaran jam 8. Oh lu tetap nunggu bis itu? Tetap semua. Nggak ganti bis gitu nggak? Itu semua penumpang tuh sih pada berangkat ke gunung semua. Ada yang ke Sumbing, sama ada yang Pro juga. Jadi tetap nunggu nih? Tetap nunggu sambil benerin kampas kopling itu? Kayak berangkat tuh bang jam 8. Nyampe di terminal Wonosobo tuh sekitaran jam 10. Nah nyampe deh tuh di Wonosobo. Nah situ gue naik pakai dari Wonosobo kayak Metro Mini bang, ke tempat basecamp Sindoro via Keladung. Nah nyampe di basecamp Sindoro via Keladung tuh sekitaran jam 10:30. Di situ gue masih istirahat sama gue sama si Bayi tuh ngambil ke pos Simaksi ambil tiket. Nah ambil tiket dikumpulin deh tuh, ada apa itu namanya bang, ada petunjuk peta. Di situ ada langgaran, ada yang ngambil di kayak gitu loh bang, bener-bener ada langgaran tuh yang warning di gunung. Iya gitu. Satunya perempuan yang head gelar nanjak, batas nanjak tuh sampai Sunrise Camp doang. Nah sebelum berangkat tuh gue masih Bayi tuh nagih duit lagi tuh ke Isa sama Bella. Ini duit mana buat beli tiket sama ongkos nanjak ke atas, nanti aja. Nah gue tuh masih Bayi tuh makin gondok tuh. Ini gimana sih perempuan jadi kayak begini. Gue tuh masih Bayi tuh makin pusing doang situ. Dan akhirnya gue tetap nanjak. Nah sebelum nanjak tuh ada tuh namanya si Iis, itu posisi head bang. Jadi gue ragunya masih Bayu situ, karena langgaran nggak boleh wanita head nanjak atas, batas Sunrise Camp doang.
sempet rundingin tuh, sebenarnya runding berempat. Nah sebelum pas rundingin, kita pesan berempat tuh tetep manjak, paksain ke karena yang sini yang berangkat Oh, tuh. berarti lu bohong juga nih sama pihak base camp ya, bisa dibilang. Iya. Karena salah satu teman lu head, tapi lu nutup itu semua dan memaksakan untuk naik. Iya bang. Dan larangan di situ sampai sunrise camp, nggak boleh ke atas lagi. Iya. Dan lu di situ melanggar nih, Melanggar. lewatin sunrise camp. Iya betul bang. Dan berangkat tuh sekitaran habis zuhur. Cuman gue sholat zuhur dulu, sholat zuhur mau kodo asar sama jamaah orang situ. Berangkat ada tuh jam 1. Sekitaran jam 5 sore nyampe di pos 3. Itu posisi nyampe pos 3 itu udah gerimis bang, makin gede. Nah gua masih bayi tuh langsung keluar tenda. Nah si perempuan 2 tuh masuk, gue bilangin pas waktu dulu baru gelas matras, dia langsung masuk aja terobos, masuk kotor masuk. Ya gua masih bayi tuh bilang gondok dong, ya ini mah alamat nyuci rumah dah tenda gini. Oh, jadi tenda baru setengah jadi, ini cewek udah masuk duluan. Iya, masuk. Dan nggak buka sepatu. Kagak, langsung nyonong aja. Nah, akhirnya masuk itu bang. Kelar tenda, sekitaran jam 10. Salah satu perempuan yang namanya si Bella tuh kedinginan bang. Kedinginan. Nah, gue tuh panik. Soalnya apa? Dia belum makan. Gue ngerti hypo doang. Makin dingin. Nah teman gue tuh sebagai ini bang punya kayak gitu lah, pernah berguru ya gitu. Dia itu bisa ngangetin orang itu bang. Cuman sentuhan doang, ambil ngomong apa tuh langsung hangat lagi posisinya. Oh, jadi di posisi kedinginan ini ditanganin dengan keilmuannya gitu. Iya. Oh iya. Nggak lama langsung hangat lagi biasa, tidur tuh orang. Cuman di situ gue nggak bisa tidur nyenyak. Gue berasa tuh kayak ada orang tuh di tenda tuh kayak ngikutin gue. Sampai gue tidur pun kan paling pojok ke depan dari ke pintu. Berasa tuh kayak ada orang. Gue tuh kayak dikelilingin di tenda. Oh, ada aktivitas di luar tenda ya intinya. Dan sekitaran bangun tuh, ini tuh gue mau summit sekitaran jam 3. Karena kebablasan bangun jam 7 bang. Jam 6 bangun. Pasien itu gue tuh berempat nanjak. Cuman sebelum nanjak bilang gitu ke cewek itu, dia kayak tetap nanjak. Ini ada larangan ya loh. Batas sampai sunrise camp doang. Kita nggak bisa sampai puncak. Udah gas berangkat gas. Ya udah. Akhirnya gue putusin berangkat tuh berempat ke atas. Cuman gue ke sunrise camp aja tuh 1 jam bang. Estimasi jam setengah jam doang. Dari pos 3 ke sunrise camp? Iya, sampai itu gue 1 jam. Sampai gue udah di sunrise camp, malah tuh perempuan malah foto-foto dulu. Lah gue makin gondok lah. Ini kapan nyampe puncak ya, kata gue udah pagi, udah siangan. Akhirnya tuh kelar foto-foto, lanjutin tuh ke atas tuh gue berempat. Jadi lu tinggal tenda di pos 3? Pos 3. Nah lanjutin, cuman tuh pressure gue kok nih nggak nyampe. Dan si perempuan tuh yang head tuh ada tuh yang perempuan yang head. Dia tuh ngeluh terus bang. Gue capek. Banyak ngeluhnya. Terus masih temennya lagi tuh semangatin, ayo berangkat, ayo bisa puncak. Berapa 5 langkah berhenti. Oh, jadi estimasinya juga jadi ngaret ya karena tempo perjalanan juga lambat. Cuman pas gua ngomong tuh sama si Bayu, ini pasti kita ngelanggar. Sedang ngelanggar ini. Gara-gara ngelanggar jadi beginilah akibatnya. Sebab akibat jadi. Dari situ gue tuh berdua unding itu, ini gimana? Apa tetap berangkat? Apa kita nginep lagi di sini? Gue rundingin setelah gue. Kayak ikut perempuan aja. Dan akhirnya tuh gue turun lagi buat tuh nyamperin tuh perempuan. Oh, lu nggak jadi tuh? Nggak jadi. Akhirnya diputuskan ngecamp lagi di sunrise camp. Dan cewek tuh sunrise camp, gue sama Bayu turun bawah. Udah tenda. Cuman situ gue setengah jam doang. Aneh kan? Setengah jam doang. Jadi perjalanan lu ngambil tenda ke sunrise camp, dari sunrise camp ke pos 3 itu nggak wajar sama perjalanan tadi ya? Iya betul. Dan akhirnya tuh gue bakar tuh tenda tuh di pos di sunrise camp. Pindah ke camp ya? Di situ malam-malamnya tuh gantian. Sekitaran jam 9. Yang saya tuh menggigil bang. Dingin pucet. Udah gak bisa ajak ngomong bang, diem aja. Nah situ temen gue tuh
adain lagi di keilmuannya, diangetin lagi dengan keilmuannya lagi nih. iya. Hebatnya gitu dia. Cuman situ gue emang sempat anehnya tuh kayak ada orang kumpul di tenda bang, anehnya itu Rame gitu. kayak rame, beda hawanya soalnya. Akhirnya tuh si perempuan tidur lagi kembali. Setelah tidur akhirnya tuh sebelum dia tidur tuh gue ngomong lu nih, ini kita pasien tetap muncak apa ini kita tinggalin. Ini udah di malam kedua ya? Udah malam kedua di sana skema malah. Akhirnya gue runingin, kata si hati tuh, bapak gue tinggalin apa, gue tinggalin aja. Yang penting gue cip nama doang buat teman-teman gue. Dan akhirnya gue putuskan berempat tuh, bertiga nanjak atas. Satu nunggu di tenda. Iya. Dan gue tuh berangkat sekitaran jam 3 pagi. Dan ketemu rombongan bocah Pulau Gadung 2 orang. Berangkat itu. Nyampe di puncak tuh sekitaran jam 6 pagi bang. Cuman di pos 4 tuh gue udah ninggalin si Bella sama si Bayu. Gue bareng bocah Pulau Gadung berangkat ke atas. Udah tinggalin teman-teman. Iya tinggalin. Gue nyampe puncak sekitaran jam 6 lah tuh. Nah si Bella sama si Bayu tuh nyampe sekitar jam 7. Nah itu posisi gue udah mau turun keluar foto-foto. Tapi gue minta di si Bayu tuh sama si Bella tuh minta fotoin di berdua. Akhirnya gue nunggu dia tuh foto-foto sebentar. Gue tuh punya perasaan buruk sama tuh si yang di bawah tuh si Is. Nah lu tinggal ya? Gue tinggal karena sendirian. Cuman ada makanan mie doang sama air. Akhirnya gue turun lagi tuh gue izin turun duluan. Turun sekitaran jam 8. Tuh gue turun ngebut bang. Posisi nggak bawa air apa-apa. Dari puncak ke bawah tuh Sanes Camp cuma 1 jam bang. 1 jam tuh gue ngebut. Lu Pur. Cuman berasa pas udah nyampe ujung kan hutan gitu. Kayak rasa gue diikutin bang. Gue menengok ke atas tuh nggak ada orang. Gue jalan lagi karena ada yang gue lihat tapi nggak ada orang. Itu bang gue sempat agak-agak aneh sih maksud itu. Cuman lu turun sendiri ini sendirian. Atas dasar lu mau ngeliat temen lu yang lu tinggalin yang lagi head itu ya? Karena ya panik lah kita bawa orang juga perempuan apalagi ditinggalin ngerinya ngapa-ngapa kita juga sebagai laki tanggung jawab. Gimana lu putusin buat turun lebih awal? Iya tuh. Nyampe sekitar bawah tuh jam 9 bang. Gue nyampe tuh gue nanya kabar lah. Gimana? Sehat gak? Sehat. Makan belum kata gue? Udah tuh bang udah makan. Nah posisi itu air tinggal segini bang. Air galon air botol. Gue mesti kelingan tuh duit juga perempuan nggak dikumpulin air ke sini. Ya udah dah gue minum dulu karena mesti gue haus. Gue minum itu bang. Cuman sampai jam 10 itu teman gue tuh 2 nggak turun. Gue sempat panik mikirin nih bocah kemana ya si Bella masih Bayu kok nggak turun-turun. Cuman di situ gue langsung tutup tenda bang, tutup tenda. Putusin gue tutup tenda dulu, tutup tenda, masukin ke keril, baru gue mau naik ke atas nyusul dia. Cuman pas gue mau nyusul dia udah turun duluan. Oh ketemu di masuk gang itu pintu masuknya ketemu. Dan akhirnya tuh gue putusin langsung turun puncak bawah dari Sanes Camp ke bawah. Nah baru beberapa langkah nyampe di pos 3 langsung kabut tebel banget tapi nggak kelihatan. Habis kabut baru lagi gerimis mau hujan. Gue putuskan tuh gue langsung keluar tenda lagi mau nggak mau. Gue nggak semaksain soalnya satu juga head juga. TK center juga nggak tembus sama itu kabut itu tebel banget bang. Akhirnya gue putusin pakai lagi itu pas masuk tuh cewek tuh berdua bikin ulah lagi. Baru gue keluar tenda masih gerimis masuk lagi pakai sepatu lah. Gue mas Bayu tuh makin kondok ya anjir nih orang udah duit nggak dikumpulin asal ngelong baik. Jadi ya gimana ya agak kesel saking aja wanita ya. Iya kita perempuan. Dan akhirnya masuk dah tuh mereka berdua. Dia ambil ganti dah tuh si perempuan yang head tuh gue nunggu di luar. Dia setelah ganti gue masuk tuh masih Bayu masuk ke tenda. Gue bahas soal logistik sama keuangan buat turun bawah. Nih duit tinggal sekian, mana duit lu? Nah, si Bella masih dia ngomong gue udah habis buat ini jajan. Lah udah gue tuh masih makin kondok. Aduh gimana nih posisi logistik tinggal mie doang, air habis. Dia juga udah habis duluan mereka. Saya tinggal buat naik bis doang. Situ gue udah gimana ya
pusing lah bang gue mau bayar itu. Pas keuangan nggak segitu. Dan akhirnya ada tuh namanya si Is tuh yang head ngomong, gua ada uang 200 simpenan, cuman ini uang SPP. Gue tuh mikir dah tuh, gua Bayu masih Bella, yaudah dah pakai dulu pengapa pakai, nanti gua ganti di rumah. Pakai uang dia tuh patungan. Situ air saya galon tuh sekitaran 20.000 bang. Oh, ada yang jualan di situ? Ada warung. Kalau di pos 2 masih 10.000, tapi di pos 3 itu 20.000 bang. Sebotol 1 liter itu ya? Iya. Main mahal sih bang. Iya. Nah, beli dia tuh air 5 cepet kan ya. Nah, di malam itu gue digangguin lagi bang. Gangguin lagi. Udah gua doang. Di malam ketiga udah tuh ya? Iya, gue udah digangguin. Berasa dulu di tenan tuh kayak ada orang tuh kelilingin bener ngeliatin. Gue diem aja, baca Quran ya, ngeliatin. Gue tuh sampai nggak bisa tidur gitu. Lu ngeliat sosoknya tuh bang? Kalau sosok nggak begitu ngeliat sih bang, cuman transparan. Kayak bayangan putih lewat di tenda. Banyak tuh? Ada kali bang 5 orang mah ini tuh. Cuman sih gue nggak berani ngomong ke teman, gue nggak berani. Biar gue tahu sendiri aja. Nggak memberi sugesti buruk buat mereka ya? Iya, apalagi ada sehat juga, makanya makin panik kan. Dan akhirnya tuh bangun deh bang sekitaran jam 6 pagi. Langsung tuh gue bikin sarapan ke tenda, langsung turun bawah. Nah pas turun bawah tuh gue mesti mikirin lagi tuh buat ternyata ongkos dari base camp ke terminal Wonosobo, uang masih kurang tuh. Emang nggak segini lagi. Ya udah dah, minjem lagi akhirnya ke perempuan itu. Ini diganti patungan, minjem lagi deh tuh. Nah dapatku kalau sih kalau apa ya namanya, angkutannya kayak mobil bak bang, angkot lagi gitu ya? Iya berbak, angkot ituan. Nah itu ngomong, Dek ini saya mau ke ini dulu ya jemput penumpang dulu di Sumbing. Ya udah pak bang apa? Tapi beneran kan? Iya beneran. Kayak gue inget itu naik mobil dia, naik merbaknya berempat. Pas naik tuh nyampe di sono, penumpangnya tuh nggak nyampe bang. Ada kali setengah jam gue sampai sama si Bayi tuh, nih kita ngeri dapat bis telat doang. Iya. Dan akhirnya pas dia turun tuh akhirnya, Pak ini gimana? Kapan mau berangkat? Kayaknya enggak dek. Pengen ada saya turun aja di depan gang. Waduh. Oh jadi lu transit di Sumbing, terus dia cuma nganterin sampai situ? Iya, akhirnya diturunin lagi di jalan raya bang. Oh dianterin lagi ke jalan raya? Iya. Baru situ gue naik kayak Kopaja lagi tuh, nyampe lah terminal Wonosobo. Dan situ tuh alhamdulillah sih nggak ada lancar-lancar aja. Cuman anehnya tuh masa berangkat malam jam berapa ya? Jam 6. Nyampenya jam 6 pagi, ke 12 jam. Iya. Sempet main jauh sih, cuma berangkatnya nggak apa segitu. Cuman berangkat pas baliknya kayak begitu bang. Oh perjalanan berangkat sama pulang beda. Aman pulangnya malah. Dan sebenarnya di berangkat itu lu ada kendala ya di bis yang rusak tadi ya, tapi tetap estimasi waktunya lebih lama yang pulang ini, yang nggak ada kendala apa-apa. Betul. Dan situ gua langsung mesen GrabCar bang. Itu ada duitnya bang? Ada, uang simpenan itu. Oh jadi lu pakai uang SPP teman lu tadi? Iya buat pulang naik bis doang itu. Iya. Dan akhirnya nyampe rumah tuh sekitaran jam 7. Udah nyampe rumah masing-masing itu. Dan nyampe rumah tuh gue sih nggak ada apa-apa. Cuman gue masih baik itu cuman masih agak gonok bang kejadian itu. Cuman kenapa seharusnya dikumpulin jadi pakai uang masing-masing. Ya, jadi keuangannya nggak beres jadinya ya di perjalanan lu itu ya. Udah habis itu bang cerita gue yang paling gue alami sih di situ. Sekali lagi gue terima kasih nih lu udah mau berbagi cerita lu di Timur Misteri. Sebenarnya sih gokil sih bang, cuman di sini tuh lebih ya kekompakan tim bang ya, lebih masalah biaya sehingga kekompakan lu tuh sedikit sedikit nggak kompak lah ya, bisa dibilang karena biaya itu ya. Jadi perjalanan lu itu bisa dibilang ya mencekam juga sih. Iya. Karena gue bisa ngebayangin nih dari lu bercerita di kondisi kita di luar kota.
kita sampai bermalam-malam kan di situ. Lu sampai sempat nggak jadi naik kan, atas dasar lu udah curiga nih. Jadi turun lagi untuk pindah camp ke Sunrise Camp. Bermalam-malam di situ, gue pikir dengan kondisi keuangan yang tipis, kita mikirin pasti kan. Iya, Gue bisa betul. ngebayangin gitu. Hmm. Jadi ya buat pelajaran juga nih buat teman-teman semua. Ada kalanya kita lebih fair-fairan ya. Iya, Jadi lebih betul. enak gitu. Kalau emang mau dikumpulin budgetnya dari awal, ya silakan. Mau dipegang masing-masing ya silakan. Jadi kan kita bisa lebih memanage duit kita ya. Iya, betul. Oke, Bang Ahmad. Sedikit kita flashback nih dari cerita-cerita lu tadi. Lebih ke pengalaman kejanggalan lu nih. Lu tuh sempat merasa diikutin. Jadi banyak aktivitas yang bisa dibilang aktivitas goib ya di depan tenda. Iya, betul. Selama tidur di gunung itu gitu, lu diimpiin atau apa gitu sama sugesti-sugesti dari orang yang lu curigain ini gitu. Kalau si mimpi sih enggak, cuman sebelum gue tidur tuh pasti tuh nggak enak, kayak ada yang gangguin aja. Cuman pasti kayak ada orang tuh kelilingin di tenda, Nggak kan nyaman berasa aja nggak nyaman tidur, nggak tenang. Itu pas lu lihat keluar tenda di siangnya atau di sebelumnya gitu, ada banyak pendaki di situ? Ada, cuman udah tidur lah, siang malam. Oh, pas malam itu tidur gitu. Cuman gue doang sendiri melek. Dan lu yakin itu bukan pendaki gitu? Bukan. Dan semua ini juga bisa dibilang karena lu ngelanggar ya. Iya, Ngelanggar aturan di base camp itu ya, yang tadinya nggak boleh naik di waktu head dan lu memaksakan untuk naik. Iya, betul Bang. Jadi buat teman-teman semua, kita nggak ambil contoh juga nih ceritanya Bang Ahmad ini. Ketika sesuatu tempat mempunyai larangan ya itulah yang harus kita jaga Bang ya. Iya, Nggak boleh kita langgar ya. Nah, gue sedikit tertarik nih Bang. Tadi kan temen lu nih yang cewek kedinginan. Terus salah satu cowok nih dari temen lu menangani cewek kedinginan dengan keilmuannya itu, dipegang dong bisa hangat, itu gimana itu Bang? Kayaknya itu tertarik juga gua. Makanya itu gue tuh sempat bingung Bang. Ini orang emang sih gue baru kenal sama dia, kenal dia itu. Cuman di pikiran gue tuh ini apa sih orang apa ya? Pernah itulah kayak sekolah atau berguru ilmu kayak gitu Bang. Oh iya, hikmah-hikmah gitu. Hikmah. Ya spiritualis ya. Iya, spiritual. Itu sebelum dia menangani temen lu yang lagi kedinginan nih, itu dia ada ritual-ritual apa sih Bang gitu? Kagak sih, langsung aja pegang tangan. Sini sih Gonin. Pegang tangan begini. Dia merem. Sambil baca apa tuh gue nggak ngerti ngomongan. Iya, jadi ada ritual baca-bacaan gitu. Iya. Lama tuh langsung hangat lagi nggak semula. Cewek itu bilang gitu, udah hangat gitu enggak? Enggak, gue yang ngerasain, bilang udah mendingan. Oh, lu juga sempat digituin ya? Iya. Lu sempat kedinginan terus diobatin dengan keilmuan dia ya? Ya kagak, cuman teman gue ini kan gue bikin berdua. Gue juga ngerasain dia dingin tuh, sampai hangat gue ngerasain lagi. Itu hangat Bang? Hangat. Itu bisa lagi normal, makanya gue sempet aneh gitu. Itu bagus juga tuh Bang, maksudnya gue nggak pernah dengar sebelumnya nih. Jadi dengan keilmuan yang kita punya, entah kita berguru di mana gitu, tapi bisa menangani kondisi yang kedinginan gitu. Jadi kan gokil sih saya bilang ya. Iya. Oke, gokil. Di sini yang gue aneh nih Bang Ahmad nih. Temen lu itu bisa gue ajak juga tuh Bang, buat P3K. Jadi ketika ada kendala-kendala kan bisa ditanganin sama dia Bang ya. Mungkin. Oke, gokil. Oke Bang Ahmad. Terus lu itu sebenarnya target waktu lu naik ke situ nggak selama itu Bang ya? Kagak, target itu sekitar 2 hari, 3 malam, 3 hari 2 malam. Itu target lu dari rumah ya? Iya. Dan tapi kenyataannya? Lebih 3 malam, 4 hari. 4 hari 3 malam. Jadi buat pelajaran juga nih Bang ya? Iya. Nah di malam, jadi gue nanya-nanya nggak apa Bang ya? Boleh. Jadi di malam kedua itu lu kan dari pos 3 pindah ke Sunrise Camp nih. Iya. Yang malam pertama itu lu mutusin turun lagi nih untuk ngambil tenda dan pindah ke Sunrise Camp, nggak melanjutkan summit di malam pertama itu. Iya. Nah itu lu mutusin nggak jadi naik itu, kekhawatiran apa sih Bang di pikiran lu gitu? Masih naik itu? Ya lu mutusin nggak jadi naik untuk turun lagi. Ya karena tuh posnya udah siang Bang, di jam 10. Oh udah kesiangan. Soalnya tuh udah jam 11 tuh udah belerang Bang, larangan. Oh ada warning juga. Iya. Di atas di jam 11 itu ada belerang. Jadi nggak boleh mutusin untuk maksain untuk summit. Iya tuh. Oh jadi itu alasan lu turun lagi dan akhirnya memutuskan summit tuh besok, di hari besoknya ya? Iya. Nah pas summit di malam kedua ini lu duluan nih sampai ke puncak. Lu ninggal 2 temen lu ini. Iya. Dan lu duluan sampai di puncak. Itu kenapa lu bisa ninggalin mereka? Atas dasar mereka lambat atau memang
si perempuan tuh lambat bang, si Bella itu lambat. Waktu itu lu memutuskan buat Duluan sama orang Pulau Gadung bertiga. jadi lu gabung ke tim lain malah ya. Karena temen lu lambat gitu. Iya betul. Dan lu juga pastinya tenang ya karena ada cowok juga ya Iya, yang betul, nemenin si Bella ini. Dan turun pun lu sendiri atas dasar si Iis ini lu tinggal di dalam tenda sendirian. Lu sempat ngobrol nggak selama kan Iis ini yang head itu bang ya? Lu sempat ngobrol nggak sama si Iis selama lu tinggal itu ngalamin kejadian-kejadian mistis atau gimana gitu? Kalau sih enggak bang, dia nggak sama sekali. Cuman sini ya, gue paling ngerasain sendirian. Jadi versi lu aja nih ya, yang semua kejanggalan ini malah ada di versi lu ya. Dan di versi si ya bisa dibilang si ikonnya ini si Bella si ini malah nggak nemuin kejanggalan apa-apa ya, cuma kedinginan aja ya. Setelah sampai rumah pun mereka nggak cerita ya. Iya betul bang. Jadi mereka bisa dibilang mereka biasa-biasa aja ya. Biasa aja. Karena kekhawatiran lu mungkin sugesti lu nih bang ya. Sugesti lu takut dulu dari awal udah takut karena lu melanggar. Jadi banyak sugesti-sugesti buruk. Iya karena juga situ gue nanya ke sini tuh berempat baru semua. Awal sini baru semua. Kayak berdatang lah, nggak tahu apa-apa. Cuman gue berempat modal bismillah aja berangkat. Modal nekat gitu lah, tanpa orang yang tahu kurang nanya. Nggak bagus juga sih bang ya. Mungkin ada kalanya kita sebenarnya sih banyak bertanya aja di base camp enaknya gitu. Ketika kita boleh sih kita nggak tahu, cuman kita harus menguasai pengalaman kita banyak, minimal banget kita udah 6 kali melakukan pendakian. Jadi kita lebih tahu lah. Ya intinya kan sama. Kita di alam bebas, banyak hal-hal yang harus kita jaga intinya itu ya. Iya betul. Oke Bang Ahmad. Hingga akhirnya lu turun, itu semua udah aman-aman aja ya. Nggak ada kendala apa-apa lagi. Dan perjalanan pulang lu merasai kejanggalan dari segi estimasi waktu nih. Sebenarnya di berangkat aja lu yang mengalami kendala, waktunya lebih banyak di pulang ya. Pulang. Itu kendalanya lu bisa bayangin gitu kalau lu pandang dari sisi logika gitu. Nggak wajar sih bang. Nggak wajar. Jadi nggak bisa lu logikain nih. Agak. Apa itu bis kecepatannya lambat atau gimana? Salah satu bang kecepatan normal dan juga hampir gituan bang apa jemput penumpang. Oh banyak aktivitas jemput. Iya jadi nggak usah langsung ke tol, jemput dulu. Oh jadi lu pandang dari sisi logikanya ya karena bis itu banyak jemput penumpang. Betul bang. Iya jadi kita lagi ulas sedikit nih bang. Jadi gue sedikit mempertanyakan dari kejanggalan-kejanggalan lu, oke? Oke. Gokil sih bang. Oke Bang Ahmad, sekali lagi terima kasih lu udah mau cerita di Timur Misteri. Semoga apa yang udah lu ceritain bisa jadi pelajaran untuk kita bersama bang ya. Iya. Sebelum kita tutup video ini mungkin lu ada pesan-pesan nih bang buat teman-teman. Untuk teman-teman sebelum kita pendakian harus kita jaga kondisi dulu dan juga izin orang tua. Jangan sampai kita nanjak ke izin orang tua. Dan juga kalau kita menanjak satu gunung, jangan sampai kita pemula semua. Harus ada pendamping yang pernah naik ke gunung situ juga. Juga sih bang. Oke, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya. Karena kita bakalan upload video-video menarik lainnya nih. Dan gak ketinggalan video-video terbaru Timur Misteri. Oke, gue Ibnu Peter Siddiq, pamit undur diri. Gue Ahmad Wasaputra. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.